Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita masih membahas seputar Ramadan. Dikatakan oleh para ulama, innas siyama min anfa'il ibadat wa a'zamiha atharan fi tathirin nufus wa tahdhibil akhlaq. Sesungguhnya ibadah puasa itu merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling bermanfaat, ibadah yang paling berpengaruh untuk kesucian jiwa dan juga untuk pendidikan akhlak. Dari sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa syahrul Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan penggemblengan. Ramadan adalah bulan pendidikan yang mendidik kita untuk memperbaiki muamalah kita, hubungan kita pertama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dan selanjutnya hubungan kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang dikatakan mendapatkan pelajaran dari bulan Ramadan, diantaranya adalah mereka yang ketika masuk bulan Ramadan dan dia keluar darinya, akhlaknya itu semakin baik. Dan ini pelajaran yang sangat penting. Dan masing-masing kita para jamaah yang dirahmati Allah tidak boleh mengabaikan ini. Salah satu keberkahan Ramadan yang jangan sampai kita gagal untuk meraihnya, bagaimana dengan wasilah Ramadan itu akhlak kita semakin lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita lihat dari beberapa poin para jamaah yang dirahmati Allah. Pertama, dari definisi puasa itu sendiri. Dari definisi puasa itu sendiri. Apa definisi puasa? Ma makna as-saum atau as-siyam? Makna puasa itu apa? Al-imsak anil muftirat minal akli wasyurbi wa jima'il mar'ati wa jima'iz zaujati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Itu kan definisinya ya. Jadi siam itu al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Imma membatalkan puasanya atau membatalkan pahala daripada ibadah puasa itu. Al-akal wa syurb, makan, minum, kemudian berhubungan badan dengan istri di siang hari. Dari semenjak kapan kita imsak? Min tulu'il fajri,
dari semenjak terbitnya fajar. Terbit fajar di sini maksudnya adalah terbitnya fajar shadiq, yakni ketika masuk waktu salat subuh. Sampai kapan kita menahannya? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, itu definisi daripada siyam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata muftirat yang disampaikan oleh para ulama tidak semata muftirat dari puasa kita, tapi kita pun harus imsak, menahan jiwa dan raga kita dari segala sesuatu yang bisa merusak pahala daripada ibadah puasa kita. Oleh karenanya datang beberapa keterangan dari Nabi SAW yang semuanya menunjukkan kepada kita hakikat orang yang puasa itu adalah alladzi shamat jawarihuhu, adalah yang berpuasa seluruh anggota badannya dari apa? Anil athami wadzunubi wal ma'asi, dari segala dosa, dari segala maksiat. Dia tahan hatinya untuk tidak bermaksiat, dia tahan lisannya untuk melakukan dosa dan maksiat. Dia pun menahan seluruh anggota badannya dari segala perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena satu poin penting dari definisi ibadah puasa, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam definisi ibadah puasa disertakan kalimat ma'aniyat at-ta'abbud lillahi azza wa jalla, disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ada kalanya orang itu menahan diri dari lapar, dahaga, menahan diri dari hubungan badan dengan istrinya di siang hari, tapi tidak niat ibadah. Ada orang, para jamaah yang dirahmati Allah, misalkan seharian dari sejak subuh sampai datangnya maghrib tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Namun bukan karena ibadah kepada Allah. Ada di antara mereka yang melakukan seperti itu karena tujuan, bukan karena Allah. Pengen dapat kesaktian, pengen dapat kanuragan, pengen dapat pesugihan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ada juga mungkin karena memang tidak punya makanan sama sekali, saking fakir dan miskinnya. Atau mungkin para jamaah yang dirahmati Allah, dia mau melakukan satu amaliyah tertentu. Misalkan mau dioperasi, disuruh sama dokternya untuk puasa dulu. Nah, itu yang membedakan imsak anil muftirat, yang nilainya ibadah dengan yang tidak bernilai ibadah. Maka dengan demikian para jamaah yang dirahmati Allah, biniyat at-ta'abbud lillahi azza wa jalla, ini poin yang sangat penting dari definisi ibadah puasa itu sendiri. Maka dengan demikian para ulama tadi menjelaskan, orang yang puasa hakikatnya bukan yang menahan diri dari makan dan minum saja, tapi dia tahan jiwa raganya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengingatkan kita tentang masalah ini. Kata Nabi di dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, laisa siyam minal akli wasyarabi, innama siyam minal lagwi warrafathi. Bukanlah siam itu menahan diri dari makan dan minum saja, namun sesungguhnya siam itu adalah menahan diri dari lagwu dan rafath, dari perbuatan yang sia-sia dan juga ucapan yang kotor. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Sahih Al-Bukhari, masih dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW juga mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang nista, falaysa lillahi hajah,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada usaha dia menahan diri dari makan dan minum. Nah, ini semua memberikan penjelasan kepada kita para jamaah yang dirahmati Allah bahwa dengan melaksanakan hakikat daripada ibadah puasa, terjagalah jiwa raga kita dari segala macam keburukan. Dan tentu para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, al-lagwu war-rafath, ini sesungguhnya para jamaah yang dirahmati Allah merupakan akhlak-akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Demikian pula qaulaz zur wal fahishah wal munkar, semua bagian daripada akhlak-akhlak yang tercela. Ini menunjukkan bahwa puasa menggiring kita untuk berakhlak dengan akhlakul karimah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan sebagai bulan akhlak juga bisa kita lihat dari sisi hikmah. Hikmah dari disyariatkannya, diwajibkannya ibadah puasa. Apa hikmahnya? Hikmah ibadah puasa apa? La'allakum tattaqun. Allah menginginkan dengan ibadah puasa itu kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Apa hakikat daripada takwa itu? Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengingatkan kita semua tentang hakikat daripada takwa. Beliau katakan, qala rahimahullahu ta'ala, katsir minan nas yadhunnu anna taqwa hiyal qiyam bihuquqillah duna huquqi ibadih. Banyak sekali manusia yang menyangka bahwasannya takwa itu semata menegakkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala tanpa mengindahkan hak-hak daripada sesama hamba Allah. Maksudnya apa? Takwa itu tercakup di dalamnya hablum minallah, kemudian hablum minan nas. Jadi urusan takwa itu para jamaah bukan ibadah ritual saja. Urusan takwa juga kaitannya dengan bagaimana muamalah kita dengan sesama hamba Allah. Makanya dalam Islam semuanya diatur. Bagaimana kita muamalah dengan bangsa malaikat, gitu kan? Bagaimana berakhlak kepada para malaikat. Bagaimana Pak akhlak kepada malaikat itu gimana? Tidak boleh kita menyakiti para malaikat. Apa bisa manusia menyakiti para malaikat? Bisa. Gitu ya. Contohnya bagaimana? Kita dilarang sama Nabi kalau masuk masjid makan bawang. Ya kan? Orang yang habis makan bawang mentah itu tidak boleh langsung masuk ke masjid sebelum dia membersihkan mulutnya dengan siwak. Kenapa demikian? Kata Nabi, fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza bihi banu Adam. Karena sesungguhnya para malaikat itu akan merasa tersakiti ya dengan sesuatu yang Bani Adam merasa tersakiti dengannya. Kalau ada orang aroma mulutnya bau, para jamaah yang dirahmati Allah, kita yang ada di sampingnya nyaman tidak? Tidak nyaman. Amin. Baunya semerbak. Ya, kita pasti akan menutup hidung kita. Orang yang di sampingnya pasti menutup hidung. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan bau bawang itu sangat dahsyat sekali. Maka apapun yang bisa mengganggu saudara kita di saat kita sholat jamaah, ini mohon diperhatikan. Begitu ya. Makanya kita masuk ke masjid itu disuruh menggunakan perhiasan terbaik kita. Pakai baju-baju yang bersih, baju yang baik. Tidak mesti baru. Kemudian pakai wewangian. Masjid itu diwangikan. Begitu kan? Jangan membawa sesuatu yang bisa memadharati saudara-saudara kita. Mohon maaf ya, termasuk misalkan bau badan. Bau badan. Kalau kita diuji dengan keringat yang baunya luar biasa, para jamaah yang dirahmati Allah,
segera benahi kalau kita mau masuk ke masjid. Pernah enggak kita merasakan kondisi yang tidak nyaman ketika di samping kanan kiri kita aroma badannya tidak sedap. Jadi ketika takbir itu Allahu Akbar, ya, kehembos sama kipas angin gitu ya. Diangkat ketiaknya kena kipas angin. Kita di sampingnya. Kira-kira nyaman enggak, Pak? Tidak nyaman. Kalau sedang puasa gini ya mulut saudara kita bau ya tidak masalah, itu kasturi insyaallah. Kalau di bulan Ramadan gini kita sama-sama paham gitu. Kalau di hari-hari lain, kalau Senin Kemis ya kita husnudzon saja gitu. Mungkin sedang puasa Senin Kemis. Yang jadi masalah kalau orang tiap hari modelnya kayak gitu. Tidaklah ada dia hadir di satu ruangan kecuali ruangan itu jadi semerbak gitu. Maksudnya semerbak bau tidak sedap. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Dan lengkap sekali Islam itu ngajarin bagaimana kita bersih dan resik, gitu ya. Urusan ketiak ini kan diatur dalam Islam. Bagian daripada apa? Urusan ketiak, Pak. Ada enggak aturan tentang ketiak dalam Islam? Ada. Namanya apa? Pada punya ketiak, Pak. Apa aturan Islam kaitannya dengan ketiak? Termasuk sunnah fitrah. Sunnah yang dikerjakan para nabi dan rasul. Maksudnya apa? Bulu ketiak itu dicabut. Dicabut atau dicukur? Natful ibdi. Kalau bahasa hadisnya natful ibdi, itu dicabut. Jadi jangan dibiarkan gondrong. Ya. Muslim itu punya sunnah fitrah, kukunya tidak dibiarkan berlarut-larut panjang. Ketiaknya juga demikian, tidak dibiarkan begitu saja. Ada orang punya bulu ketiak itu luar biasa, seperti hutan belantara. Seorang muslim enggak akan seperti itu. Dia rutin nyabutin bulu ketiaknya, ya, atau paling tidak memangkasnya, menghilangkannya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini salah satu fungsinya supaya aroma bau badan kita itu tidak mengganggu orang lain. Ya, rajin dibersihkan para jamaah yang dirahmati Allah. Karena segala sesuatu yang membuat Bani Adam itu tersakiti ketika di masjid, itu pula yang menyakiti malaikat. Maka masjid tidak boleh dimasukkan ke dalamnya perkara-perkara yang tidak sedap untuk dicium oleh kaum muslimin, tidak sedap untuk dirasakan oleh kaum muslimin. Maka aneh kalau ada sebagian masjid memasukkan rokok ke dalamnya. Ada sebagian masjid itu para jamaah yang dirahmati Allah, qobliyah pengajian dengan ba'diyah pengajian itu dengan kepulan asap. Jadi yang dibagikan ketika taklim itu bukan kitab, tapi asbak rokok dibagikan. Nanti selesai daripada pengajian, Pak Kiainya ngerokok, gitu, jamaahnya ikut ngerokok. Namanya adu bako. Ya, di masjid itu kepulan asap. Dan bau rokok itu para jamaah yang dirahmati Allah lebih mengerikan daripada baunya bawang. Ya kan? Nah ini diperhatikan para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kita bermuamalah dengan malaikat. Dengan bangsa jin juga demikian. Kita beradab kepada bangsa jin. Ada aturan-aturan yang disampaikan di dalam syariat. Ya jangan sampai kita para jamaah yang dirahmati Allah beristinja. Pakai apa? Pakai tulang hewan. Kemudian pakai kotoran hewan, tidak boleh. Walaupun ya tidak terlalu terbayang ya untuk di daerah kita begitu ya. Karena alhamdulillah kita tidak kekurangan air. Bahkan di beberapa daerah, di beberapa wilayah malah kelebihan air begitu ya. Kebanjiran maksudnya. Kita enggak kekurangan air para jamaah. Tapi kalau seandainya sulit
kesulitan air, maka dalam Islam ada istijmar. Istijmar itu beristinja menggunakan batu. Ada yang pernah pengalaman, Pak? Hah? Ada yang sudah mempraktekkan istijmar? Belum ya, alhamdulillah kita selalu ada air. Sesulit-sulitnya kita tentang air ini, alhamdulillah. Kalau untuk masalah itu insya Allah terpenuhi. Tapi kalaupun tidak, dalam Islam ada solusi namanya istijmar. Kalau di Arab-Arab Badui itu masih dipakai para jamaah. Mereka kan buang hajatnya itu di khola. Kalau kita kan di mirhad, di hammamat. Kalau mereka di khola, ya khola itu alam bebas. Karena mereka nggak punya WC seperti WC di kita. Jadi kalau mau buang hajat itu menjauh dulu, repotnya minta ampun, Pak. Kebayang kalau sedang diare gitu. Jadi dia harus menjauh dulu dari pandangan manusia. Ada yang di balik bukit batu, ada yang di tengah padang pasir. Pokoknya sampai tidak kelihatan siapa-siapa. Baru kemudian dia buang hajat di situ. Nah itu biasanya bekalnya batu saja. 3, 5, 7 sesuai dengan kebutuhan. Mereka istinjanya pakai batu. Nah, Nabi SAW mengingatkan umatnya, kalau kita mau mempraktekkan istijmar tidak boleh pakai tulang-tulang hewan. Kalau di Arab para jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada binatang sakit parah itu biasanya disimpan saja di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu maksudnya di jalanan padang pasir. Jadi nanti mati sendiri di situ, kemudian bangkainya itu tidak bau busuk seperti di kita. Karena di sana kan bukan tropis ya. Tidak lembab udaranya, kering. Jadi kalau ada bangkai onta, itu ya dia ngeriput saja. Keriput, dalam kondisi kering, tidak bau. Untuk nanti akhirnya jadi tulang belulang saja. Nah, tulang belulang itu para jamaah yang dirahmati Allah, yang kadang mungkin dipakai oleh sebagian orang untuk istinja. Nah, Nabi melarangnya. Kenapa? Karena tulang belulang itu makanan saudara kita dari bangsa jin. Kan kasihan kalau kemudian tulang belulang yang jadi makanannya kemudian tercampur kotoran manusia. Enggak jadi makan dia. Nah, demikian pula para jamaah yang dirahmati Allah, kotoran binatang. Kotoran binatang ini para jamaah yang dirahmati Allah, kalau di Arab sana itu tai onta itu kayak kelereng, Pak. Jadi kalau onta buang hajat itu nanti kotorannya itu para jamaah yang dirahmati Allah mengering, mengeras. Sehingga sangat mungkin sekali dipakai oleh orang untuk istinja. Nabi melarangnya. Kenapa? Karena itu makanan dari hewan tunggangan bangsa jin. Jadi semua diperhatikan. Kita tidak boleh sembarangan kencing di lubang, begitu kan? Di lubang binatang karena menyakiti binatang dan bisa jadi di situ ada bangsa jin. Kita tidak boleh mengencingi satu pohon ya atau tempat berteduhnya manusia. Kenapa? Karena di pohon itu bisa jadi ada saudara kita dari bangsa jin. Makanya ada kejadian ya. Orang yang mengencingi satu pohon besar, belum selesai kencingnya sudah kesurupan. Ya. Biasanya ya sebagian orang yang suka nyetir itu ya. Kalau supir tidak belajar fikih toharoh, biasanya kencingnya sembarangan. Ya. Kadang mepet di ban mobil bisnya gitu ya. Wer aja di situ. Ya. Atau misalkan di tengah jalan, dia saking kebeletnya, diberhentikan mobilnya di pinggir, kemudian dia biasanya cari pohon-pohon besar itu, Pak. Nah ini hati-hati. Dalam Islam ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Barangkali di situ ada keluarganya jin bertempat tinggal di pohon besar itu. Ya sehingga mereka tersakiti dengan air kencing manusia. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ketika makhluk Allah disakiti, dia biasanya akan berontak kan begitu. Hewan-hewan yang mungkin ada bisanya, pada dasarnya kalau lihat manusia dia tidak akan mengganggu. Tapi ketika dia merasa terancam, dia akan mengganggu kita. Dia akan membela dirinya. Nah itu semua diatur dalam Islam. Bagaimana kepada binatang, bagaimana kepada sesama manusia, lebih-lebih.
apalagi kepada sesama hamba Allah yang muslim mukmin. Ini semua diatur dalam Islam. Dan itu dari nilai-nilai ketakwaan. Nah, puasa ini para jamaah yang dirahmati Allah mendidik kita untuk bertakwa. Maksudnya apa? Perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada sesama hamba Allah. Amal itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Amal itu ada yang muta'addiyah, ada yang ghairu muta'addiyah. Kan begitu. Amal itu ada yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang melalui wasilah manusia. Birrul walidain itu ibadah bukan? Ibadah yang sangat agung. Langsung kepada Allah? Tidak. Wasilahnya adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu yang namanya ghair mahdhah. Ibadah itu ada yang muta'addiyah dan ghairu muta'addiyah. Ada yang manfaat maslahatnya dominan tersalur untuk diri kita sendiri, ada yang manfaat maslahatnya tersalur untuk orang lain. Kegiatan-kegiatan sosial, membantu fuqara, masakin, ini amal yang muta'addiyah. Amal-amal jariyah yang kaitannya dengan infak jariyah, sedekah jariyah, itu amal-amal yang muta'addiyah. Ada amal ghair muta'addiyah seperti ibadah salat, tilawatul Quran, zikrullah. Nah, ini semua bagian daripada nilai-nilai ketakwaan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian Islam ini mendidik kita bagaimana berakhlak yang baik di dalam kehidupan kita. Kemudian Ramadan sebagai syahrul akhlak ini juga bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa dari nilai-nilai kebaikan. Di antaranya adalah kesabaran. Orang puasa itu dituntut kesabarannya. Makanya pahala daripada ibadah puasa itu apa? Pahala puasa apa, Pak? Kullu amal ibni Adam lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, setiap anak Adam itu, setiap amal daripada anak Adam itu adalah baginya, untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk diriku, wa ana adzibih, dan akulah yang akan memberikan pahala kepadanya. Jadi ibadah puasa ini tidak disebutkan angka daripada pahalanya. Kalau kita baca Quran, satu huruf berapa? Satu huruf sama dengan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan bisa berlipat-lipat lagi sampai 700 kali lipat. Angka-angkanya disebutkan. Begitu ya. Salawat, satu kali salawat sama dengan 10 kali lipat kebaikan. Orang berinfak, bersedekah juga demikian, sampai 700 kali kebaikan. Angka-angkanya disebutkan. Namun ibadah puasa, para jamaah yang dirahmati Allah, fa innahu li wa ana adzibih. Puasa itu untuk diriku, kata Allah, akulah yang akan memberikan pahala atasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Dengan kata lain, pahala daripada ibadah puasa itu bi ghairi hisabin, tanpa ada batasan hitungan. Tanpa ada batasan hitungan. Kenapa? Pahala daripada ibadah puasa itu tanpa batasan hitungan. Karena kata para ulama, inti daripada ibadah puasa itu terkumpul di dalamnya seluruh jenis kesabaran. Sedangkan pahala daripada sabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang diberikan pahala mereka tanpa batasan, disempurnakan pahala mereka tanpa batasan. Jadi Masya Allah para jamaah, orang sabar itu orang yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena pahala sabar itu tanpa batasan hitungan. Ini sesungguhnya menjadi hiburan bagi mereka yang sedang merasakan satu permasalahan, dirudung dengan satu problem dalam kehidupannya.
untuk benar-benar menguatkan kesabaran jiwa raganya. Karena sabar itu pahalanya tanpa batas. Allah nanti yang akan langsung memberikan pahalanya. Nah, ketika ibadah puasa di dalamnya terkandung 3 jenis kesabaran sekaligus, maka puasa itu juga pahalanya tanpa batasan. Semoga Allah memberikan pahala yang tanpa batas kepada puasa kita. Ada berapa jenis kesabaran? 3 ya. Pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar ketika mentaati Allah. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'siyah. Sabar di dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Sabar terhadap takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya ada di ibadah puasa. Pertama, sabar untuk mentaati Allah. Iya, nahan diri dari lapar, dahaga. Ya, kemudian menahan diri dari berkata-kata yang dusta, menahan diri dari perbuatan yang tidak baik di saat kita puasa. Ini sabar dalam mentaati Allah. Kita mesti bangun sahur, kita mesti sholat, ya, wajib 5 waktu. Kita melakukan banyak sekali amal-amal sunnah. Sabar, ya, untuk taat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Kemudian sabar untuk meninggalkan maksiat. Walaupun mungkin banyak godaan di sekitar kita yang bisa membatalkan puasa kita atau bahkan membatalkan pahala ibadah puasa kita, kita tahan, kita sabar, tinggalkan seluruh jenis maksiat. Kemudian satu lagi, sabar terhadap takdir Allah. Efek daripada ibadah puasa itu tenggorokan kering, dahaga yang luar biasa, apalagi ketika matahari sangat terik-teriknya. Kadang lihat comberan saja mirip cincau, gitu kan? Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Sabar, ya, dengan takdir Allah, menjadikan kita dahaga, menjadikan kita lapar. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ada rasa perih, ada mungkin rasa lelah dan letih, lemes dari dampak ibadah puasa. Maka kita sabar dengan ketetapan Allah ini. Itu efek dari taat kita kepada Allah. Nah, semua jenis kesabaran ini terkumpul di dalam ibadah puasa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Mana yang paling sulit, Pak? Sabar untuk taat kepada Allah atau sabar meninggalkan maksiat? Kalau sabar terhadap takdir, ini cenderung lebih mudah, gitu ya. Karena itu ketetapan Allah, mau-maunya Allah, apa yang Allah takdirkan untuk kita. Walaupun manusia diperintah untuk ikhtiar yang terbaik, meminta takdir yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 2 ini, sabar ketika taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, mana ini yang paling berat? Sabar di dalam meninggalkan maksiat. Iya. Coba kita perhatikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau dari sisi zat kesabarannya, kita nggak bicara orangnya ya. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau bicara orangnya beda-beda. Ada orang itu tahan kalau dia taat, urusan tahajud paling tahan dia. Tapi giliran satu maksiat yang dia masih hobi misalkan, aduh saya berat ini, ninggalin ini. Saya mending tahajud 100 rakaat daripada ninggalin yang ini. Kalau dari sisi orangnya beda-beda. Ada yang kuat melakukan ketaatan, tapi beberapa sisi maksiat dia masih mengerjakannya. Atau sebaliknya. Ada yang sabar dia untuk tidak maksiat, tapi giliran taat tidak sabar. Imam taraweh kepanjangan sedikit, protes ke DKM. Anda sabar, gitu kan? Kalau dari sisi orangnya, masing-masing orang beda. Tapi kalau dari sisi zatnya, as-sabru fi ta'atillah dengan as-sabru fi tarkil maksiyah, mana yang paling mudah? Mana yang paling berat? Yang mana ini? Sabar ketika taat dengan sabar dalam meninggalkan maksiat. Mana yang paling berat, Pak? Secara zatnya.
berat taat kepada Allah. Maksudnya apa? Kata para ulama, kalau orang itu taat kepada Allah, dia paling tidak butuh dua perkara. Kalau dalam meninggalkan maksiat, dia cukup satu perkara aja. Coba perhatikan. Kalau untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, ada berapa perintah Allah? Perintah Allah ada berapa, Pak? Ada dua. Imma wajib, imma sunnah. Kan begitu ya? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dua-duanya diperintahkan. Yang wajib dengan penekanan yang sangat kuat, kalau yang sunnah tidak dengan penekanan. Ini perintah Allah. Nah, untuk mewujudkan ketaatan, menjalankan perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, kita butuh dua. Pertama, kita butuh untuk mewujudkan ketaatan itu. Ya kan? Salat subuh wajib tidak? Wajib. Berarti yang harus kita lakukan apa? Salat subuh itu harus ada. Harus kita praktekkan, harus kita wujudkan. Ya kan? Yang kedua, kita butuh untuk sabar di dalam mewujudkan perintah tadi. Ya kan? Orang kalau nggak sabar, nggak akan ada sholat subuh. Orang-orang yang saat ini masih tidur, belum sholat subuh, para jamaah dirahmati Allah, itu orang yang nggak sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah. Butuh dua. Butuh kita mewujudkan ketaatan tersebut, harus ada, harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua, di saat proses mewujudkannya kita butuh sabar. Ya kan? Apalagi birrul walidain. Ini kan perintah Allah dan Rasulnya. Maka birrul walidain itu harus kita wujudkan. Harus ada wujudnya. Dan semua perintah ketaatan begitu. Kemudian kita mesti sabar di saat kita mewujudkannya. Nah, kalau meninggalkan maksiat butuh berapa? Butuh berapa, Pak? Cukup satu saja. Maksiat itu harus diwujudkan enggak? Misalkan gini, Allah dan Rasulnya ngelarang kita zina. Kita harus berzina enggak? Enggak, karena dilarang justru enggak usah capek-capek berzina. Paham maksudnya? Berarti kita cukup apa? Meninggalkan. Sabar untuk meninggalkan. Tahan saja jiwa raga kita, jangan sampai berbuat zina. Paham maksudnya? Riba haram tidak? Haram. Tidak usah capek-capek transaksi riba. Berdusta, berbohong, menipu. Tidak usah capek-capek menipu orang. Cukup tahan diri kita, jiwa raga kita, jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu dilarang, makanya nggak usah capek-capek dikerjain. Mau kemana? Mau berangkat kemana? Mau zinah dulu. Capek-capek berzina, nggak usah berzina. Jadi untuk mewujudkan ketaatan butuh dua. Untuk meninggalkan maksiat butuh satu. Berarti mana yang berat? Ketaatan dari sisi zatnya. Ibadah haji wajib bagi yang mampu. Berarti dua yang harus kita siapkan. Pertama, bagaimana kita bisa mewujudkan ibadah haji itu? Dengan daftar, dengan menabung, mempersiapkan jiwa raga kita, fisik dan harta kita. Begitu kan? Nanti di saatnya berangkat, kita harus berangkat ke sana. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu. Waktu dikorbankan, harta dikorbankan demi mewujudkan yang namanya ibadah haji. Pekerjaan dunia ditinggalkan. Kemudian di saat di sananya, proses di sananya, kita pun harus bersabar menghadapi beragam karakter manusia dari seluruh dunia dengan bawaan latar belakang yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Begitu kan? Sabar ketika mewujudkannya.
Nah beda dengan maksiat. Maksiat itu cukup. Ya kata orang Jawa, meneng bae. Diam saja karena Allah. Harus karena Allah Pak ya. Meninggalkan larangan itu harus karena Allah supaya berpahala. Karena dalam Islam itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dua-duanya amal soleh. Ketika orang tahu ilmunya, meninggalkan larangan itu jangan sekedar yang penting saya tidak melakukan. Enggak, dia niatkan karena Allah. Kenapa Pak? Enggak pakai riba. Karena Allah dan Rasulnya melarang saya tinggalkan karena Allah. Kenapa enggak zina? Karena Allah dan Rasulnya melarang saya, maka saya tinggalkan karena Allah. Begitu. Kenapa Pak enggak berzina? Lagi enggak mood. Ya. Berarti kalau moodnya sedang ada, dia berzina gitu. Kenapa enggak berzina? Lagi enggak punya duit. Berarti kalau ada duit, berzina. Kenapa tidak judi? Lagi malas. Berarti kalau sedang rajin, dia akan berjudi. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Maka pada dasarnya setiap orang itu mampu tidak meninggalkan maksiat. Kalau mengerjakan taat Pak, tidak semua orang bisa. Ibadah haji misalkan, orang miskin bisa? Tidak bisa. Hanya orang-orang kaya yang bisa, orang-orang yang berharta yang bisa, yang punya bekal, punya kemampuan. Orang miskin nggak bisa. Kenapa? Tadi harus dia wujudkan. Mewujudkannya ini kadang butuh pengorbanan harta, waktu, tenaga. Semuanya dikorbankan. Jadi pada dasarnya meninggalkan maksiat itu semua orang bisa. Kenapa berbuat maksiat? Saya tuh tidak bisa ninggalin yang satu ini. Loh, bagaimana Anda mengatakan tidak bisa? Sedangkan Anda cukup menahan diri, menahan jiwa dan raga. Kita disuruh diam, masa nggak bisa Pak? Diam. Orang disuruh diam, masa nggak bisa? Lebih enak disuruh kerja atau lebih enak disuruh diam? Ayo. Lebih enak disuruh diam kamu. Nggak usah capek-capek berzina, nggak usah capek-capek berjudi. Diam, masa nggak bisa Pak? Itu orang berilmu, orang tidak berilmu, kalau disuruh diam bisa nggak? Bisa para jemaah. Nah disinilah hikmahnya. Ma nahaitukum anhu, ma amartukum bihi, fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Begitu kan dalilnya? Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang untuk kalian, tinggalkan, jauhi larangan itu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan untuk kalian, maka kerjakanlah perintah itu sekadar kemampuan kalian. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk melakukan perintah, Allah dan Rasulnya menggunakan takyid, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Salat kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Orang kalau tidak punya harta untuk bekal haji, maka tidak wajib berangkat haji. Kan begitu? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sekadar dengan kemampuan kalian. Ingkarul munkar, kalau tidak bisa dengan kekuatan, maka dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Begitu. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Tentu dengan batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan. Tapi coba lihat, ketika Allah dan Rasulnya melarang kita, memerintahkan kita untuk menjauhi larangan, apa kata Allah? Fajtanibu. Apa kata Nabi? Fajtanibu.
Jauhilah larangan itu. Nabi tidak mengatakan mastata'tum. Jauhilah larangan itu, tinggalkanlah larangan itu sesuai kemampuan kalian. Nabi tidak menyebutkan begitu. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kita semua itu mampu meninggalkan larangan, mampu meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi enggak ada alasan enggak mampu. Kalau mau ditambah lagi penjelasannya, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana orang itu mengatakan saya tidak mampu meninggalkan larangan ini, padahal bagi dirinya cukup dia diam saja. Kemudian kata para ulama, apa yang dilarang di dalam agama ini pada dasarnya adalah perkara yang tidak dibutuhkan. Orang itu butuh minum khamar enggak, Pak? Enggak butuh. Tidak butuh. Kita itu butuhnya konsumsi air yang halal, thayyib, bersih. Air putih. Kalaupun berwarna silahkan. Ada susu, ada madu. Itu yang kita butuhkan. Khamar enggak butuh. Manusia itu butuhnya nikah. Tidak butuh berzina. Kenapa berzina? Aduh, ini kebutuhan saya. Enggak butuh. Kita enggak butuh zina. Yang kita butuh itu nikah. Ya Ustaz, gede godaannya. Loh, Bapak sudah punya istri belum? Belum, nikah. Masih gede godaannya. Berapa istrinya? 1. Tambah, Pak. Tambah. Kalau masih merasa butuh, tambah. Kan masih boleh 2. Sudah 2 masih butuh juga, tambah. 3. Buat apa banyak harta kalau nggak digunakan gitu. Loh, banyak istri banyak. Berapa istrinya, Pak? 1. Banyak istri banyak rezeki, betul. Karena akan banyak anak. Banyak anak banyak rezeki, itu betul. Enggak Ustaz, banyak istri banyak masalah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi larangan itu enggak dibutuhkan. Coba sebutkan larangan apa aja dalam Islam. Pasti tidak dibutuhkan. Kita enggak butuh berbuat dosa dan maksiat. Yang kita butuhkan itu taat kepada Allah. Karena dosa dan maksiat itu madarat. Madarat untuk siapa? Pertama diri kita sendiri. Yang terdiri dari unsur zahir dan batin. Dosa dan maksiat itu para jamaah itu madarat untuk fisik kita pertama. So, kalau orang suka berbuat maksiat para jamaah, yang rusak itu bukan hanya hatinya. Yang rusak itu bukan hanya batinnya, jasadnya rusak. Ini mohon maaf ya, kalau mata kita sudah mulai kabur-kaburan. Lihat baliho, kok ini orang nyetak baliho jelek banget. Balihonya berbayang tulisannya. Wah, ini cetakannya nggak beres. Padahal matanya yang nggak beres. Nah, ini kalau mata kita mulai kabur-kabur, coba dimuhasabahi. Mumpung Ramadan nih momennya. Kenapa ini mata saya kabur-kaburan begini? Dulu mah bagus, ya bengras, cekas, bersih ngelihat sesuatu itu. Jarak sekian meter masih bisa kelihatan. Nah, jam di dinding sana masih kelihatan jelas. Bahkan jarum yang kecilnya kelihatan. Bahkan ada semut ngerayap di situ masih kelihatan. Nah, sekarang Masya Allah yang gede-gede saja nggak kelihatan. Kadang istrinya sendiri nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh istri orang. Nah, ini para jamaah coba muhasabahi. Ya Allah, saya belum usia 40 tahun, kok sudah banyak ubannya? Ada, Pak? Yang kepala 3 gitu ya. Kok sudah banyak ubannya? Ini kondisi tidak normal. Karena normalnya uban itu muncul di usia 40 tahun ke atas. Gitu kan?
yang disebut dengan masa tua. Nah, kalau orang masih kepala 2, kepala 3 sudah banyak ubannya. Nah, ini ada masalah. Bisa jadi dari pola makan yang salah. Bisa jadi kita terlalu banyak maksiat. Bisa jadi masih banyak akhlak buruk pada diri kita, termasuk orang yang suka emosian. Ini hati-hati ya. Orang-orang tipikal temperamen, pemarah, itu insya Allah cepat tua, cepat ubanan. Godob, ya orang yang suka godob itu apa? Marah, emosian, temperamen, dikit-dikit marah. Waliyadzubillah. Ini hati-hati ya, orang yang tidak bisa nahan emosi, sok belajar di bulan Ramadan ini, tahan emosi, jangan sampai ke bawah mati. Ada seorang ustadz pernah cerita, rahimahullah ta'ala, jadi di ruang ICU ada orang teriak-teriak, kebun binatang yang keluar dari mulutnya. Sedang sakaratul maut Pak, teriak-teriak. Teriak-teriaknya itu ya nama-nama binatang keluar semua. Mending binatang bagus-bagus. Ini yang disebut binatang jelek-jelek gitu. Sampai matinya dalam kondisi seperti itu. Akhirnya keluarganya cerita, iya Pak Ustadz, ini orang tua kami itu temperamen orangnya. Kalau di rumah itu gampang emosian. Sekalinya marah, kebun binatang keluar semua. Sampai ke bawah mati Pak. Na'udzubillah. Ini hati-hati dari sifat temperamen, gampang marah. Nanti biasanya ngefeknya ke jasad juga. Salah satunya apa? Cepat ubanan. Apa definisi godob? Marah itu kalau didefinisikan apa? Emosi. Ya pokoknya marah Pak ya, kita paham. Nah, kalau penjelasan para ulama, marah itu adalah dia jamrah. Jadi satu bara api yang dilemparkan setan ke dalam dada manusia. Yagli qalbuh, sampai mengakibatkan hatinya itu mendidih. Pernah marah Pak? Pernah marah enggak? Hah? Jangan sering-sering ya. Manusia memang punya sifat marah, tapi kita dibimbing marahnya itu ke arah yang baik. Marah ketika hukum Allah diinjak-injak, itu harus ada jihad kan. Orang kalau jihad enggak marah gimana Pak? Mau nebas leher orang kafir gitu. Aduh kasihan gitu. Nah, ini enggak jadi-jadi. Harus ada, amarah itu ada, tapi dikendalikan dalam Islam. Bagaimana marahnya itu fisabilillah. Nah, marah dengan makna yang jelek, negatif, para jamaah yang dirahmati Allah, yang itu bagian daripada akhlak yang buruk, dikatakan oleh para ulama, dia bara api yang dilemparkan setan ke dalam dada manusia, sehingga mendidih dadanya. Dan begitu ya. Bapak kalau lagi marah sama anak, di sini panas gak? Marah sama istri gitu, atau marah sama siapapun, marah yang maknanya negatif ya. Panas gak di sini? Hah? Belum pernah marah Pak? Di sini tuh nggak enak, berkecamuk, panas sekali. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, efek panasnya dada kita itu kemana? Kalau panas itu apa namanya? Ke atas atau ke bawah? Nguap kan? Kalau sesuatu panas itu nguap. Kalau yang dingin itu apa istilahnya? Yang ngeleleh ke bawah gitu ya, mencair ke bawah. Kalau panas itu nguap ke atas. Begitu. Maka kata para ulama, efek daripada kemarahan itu mendidih dada seseorang. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, urat lehernya menegang. Betul itu Pak. Urat lehernya menegang. Ini suaranya jadi bergetar. Orang marah kayak apa? Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, memerah wajahnya. Jadi kalau dia wajahnya putih, jadi merah. Kalau wajahnya hitam, tambah gosong gitu ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Itu efeknya ke wajah. Coba lihat, ekspresi marah itu kayak apa? Menegang urat leher, kemudian memerah wajah, mata
belotot, ya. Mata jadi hampir kayak orang, matanya keluar gitu. Artinya saking marahnya. Kemudian efeknya apalagi kata para ulama? Panas kepalanya. Nah, panas kepalanya itu yang berdampak beruban rambutnya, bahkan bisa rontok rambutnya. Ini mohon maaf ya, yang kepalanya rontok rambutnya ya. Coba ya, jangan-jangan kita itu emosian gitu ya. Sampai rontok rambut kita. Ya. Ini muhasabah, Pak. Nggak usah dibuka, Pak. Nggak usah dibuka. Iya. Iya, makanya berjalan itu di samping gitu ya. Biar tidak kesenggol. Kalau orang dengerin pengajian, wah Ustadz ini ngomongin saya terus gitu. Berarti kita kesenggol, Pak. Artinya apa? Salah jalan kita. Ya. Ada jamaah cerita laporan, Ustadz itu jamaah di tempat saya ngaji kemarin kata. Waktu Ustadz ceramah itu 1 jam ceramah, itu dia cerita kan, ini Ustadz ini ngomongin saya terus kata. Padahal saya tidak kenal orang itu begitu. Cuman mendengar pengajian jadi tersinggung terus. Ya berarti salah jalan kita. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah, itu sifat marah ya. Jadi marah itu tidak kita butuhkan karena dilarang, dan itu madarat untuk batin kita jelas begitu ya. Dosa dan maksiat itu akan menorehkan titik hitam di dalam hati kita ya. Semakin banyak titik hitamnya, wal iyadzubillah, akan sulit ditembus oleh cahaya hidayah. Dan juga tadi, setiap dosa dan maksiat itu madarat untuk jasad kita. Rusak Pak jasad kita kalau kita berbuat dosa dan maksiat. Lihat orang yang zina. Efek daripada zina apa? Penyakit kelamin, ya kan? Penyakit kelamin. Apa? Sifilis, raja singa kata orang. HIV, AIDS. Ya, kalau orang tadi pemarah orangnya, rusak jasad kita. Orang sering melihat dengan matanya perkara yang haram, maka rusak matanya. Dan semuanya, organ tubuhnya rusak, imunitasnya melemah gara-gara dosa dan maksiat. Belum bicara tentang kerusakan batin. Itu dosa dan maksiat. Bahkan merusak rumah tangga. Orang-orang soleh di zaman dahulu para jamaah, ketika mereka mendapatkan sikap yang berubah, sikap yang berbeda dari istrinya, maka tidak langsung menyalahkan istrinya, tapi mereka muhasabah diri. Dosa apa yang saya perbuat? Karena kata para ulama, dosa itu bisa berpengaruh kepada hewan tunggangan kita, bisa berpengaruh kepada kendaraan kita, bisa berpengaruh kepada tingkah laku anak dan istri kita di rumah. Begitu Pak orang-orang soleh zaman dulu. Pernah nggak Bapak ngelihat istri itu kok pengennya kita ngomelin aja gitu tingkah laku? Nah itu jangan langsung disalahkan istri. Coba kita muhasabah diri. Dosa apa yang saya perbuat sampai istri berubah sikap? Mobil mogok terus, padahal baru keluar dari dealer. Ini mobil apaan? Mobilnya disalah-salahin. Coba salahkan diri sendiri. Dosa apa yang saya perbuat? Oh ternyata belinya pakai duit haram. Begitu kan? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Madarat untuk jiwa raga kita, madarat untuk keluarga kita, madarat untuk lingkungan sekitar kita, madarat untuk makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ini nampak di sekitar kita para jamaah. Kerusakan di daratan dan juga di lautan. Disebabkan apa? Ulah tangan dosa-dosa manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah dengan musibah-musibah itu, dengan kerusakan-kerusakan itu ingin merasakan untuk manusia sebagian daripada efek buruk perbuatan dosa mereka. Sebagian saja Pak.
Jadi dengan banyaknya musibah yang terjadi di sekitar kita, itu Allah menginginkan manusia itu mendapatkan dampak negatif, efek buruk dari sebagian efek buruk dari perbuatan dosa mereka. Bayangkan kalau Allah sempurnakan dampak buruk daripada dosa dan maksiat itu, tidak akan tersisa para jamaah. Itu sebagian kecilnya saja. Apa yang Allah inginkan dari itu semua? La'allahum yarji'un. Allah ingin kita kembali kepadanya dengan ketaatan kita, dengan ketundukan kita. Maka jadikan Ramadan ini sebagai momen ya untuk islahul muamalah, perbaikan muamalah kita, pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada jiwa raga kita sendiri, bahkan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya, insyaallah hari Sabtu Ahad ya, kita akan lanjutkan pelajaran ini. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.